Good morning, angels. Good morning, Charlie. Kalau ngikutin gitu kan, kalau dalam penugasan itu sendiri ngikutinnya itu atau ada tim keluarga ataupun orang-orang terdekat kayak pacar nggak tahu profesi memang ada perjanjian gitu atau seperti apa? Kalau saya agent di sini itu kayak dipersenjatai ya sih? Dipersenjatai dengan alat-alat misalnya. Tadi pernah melakukan penyadapan gitu nggak sih? Kalau penyadapan, Pendapatan oke, itu pendapatan. bayarannya per kasus atau seperti apa sih? Atau misalnya nanti ada bonus lah kan atau seperti apa? Kayak uang yang bukan umum gitu ya. Mungkin kita mesti muter otaknya mesti gimana gitu, mesti tetap kita pantau. Ini gitu. Hanya saya ini gimana tuh Mbak kalau yang ruang Kalau ruang ini private? kalau ruang private, Kabarnya gimana? sebenarnya baik. Bisa diperkenalkan profesinya sebagai apa? Oke, saya Sally. Kerjaan saya di sini lebih ke detektif. Dan itu termasuk apa sih kerjaan freelance sih. Dan saya itu freelance karena saya nggak tetap di situ. Cuman sejauh ini saya kerjaan saya gitu. Sudah berapa lama menekuni profesi menjadi seorang detektif? Kalau untuk aku pribadi sih sudah 3 tahun lah ya, 3 tahun maupun 4 tahun lah. Awal mula pertama bisa terjun ke dunia ini seperti apa? Pertamanya sih kayak iseng sih, maksudnya kita kan biasa ya, maksudnya kalau ini kita cari lowongan kerja di di Google maksudnya. Nah, kebetulan aku ngelihat nggak sengaja gitu ngelihat website yang agak oh ada ya kayak gini maksudnya di Indonesia gitu. Aku coba hubungin sih, aku coba kontak, tapi bukan awalnya sih dikiranya klien, cuman pas itu aku bilang saya pengen kerja di sini bisa, aku bilang. Dari situ ya dikasih tahu, tapi cuma kita hanya by phone, semuanya by phone, kayak dikasih tahu sih kayak teknik-tekniknya juga di by phone sih semuanya. Kita nggak pernah ketemu sama ownernya langsung gitu. Semuanya dari situ sih awalnya, dari yang aku penasaran terus aku coba-coba. Dan karena aku pribadi aku lebih suka pekerjaan yang tidak mengikat, jadi ya ini sih termasuk yang pas lah maksudnya, karena jatuhnya kayak freelance sih buat aku karena kalau ada job baru kita diinfo gitu, jadi terserah kita mau ambil atau enggak gitu. Waktu pertama kali daftar, terus interview, terus kemudian diterangin prosesnya, sempat ada keraguan nggak sih, ini benar nggak sih jasa kayak gini? Kan tidak pernah tatap muka langsung, tidak pernah misalnya ke kantornya langsung segala macam. Itu pernah ada perasaan kayak gitu nggak sih? Dan apa yang membuat ini ya ternyata ini benar ada seperti itu? Normalnya ada sih ya maksudnya, cuman karena penasarannya itu loh, maksudnya lebih penasaran aku lebih tinggi ternyata. Jadi ya udah harus dicoba terus dikasih kayak cash sekali dan oke gitu, maksudnya ternyata saya bisa gitu, maksudnya makin kesini oke, makin mulai menikmati lah, mulai enjoy sama yang saya lakukan gitu. Nggak dari situ ya udah nggak ada sih kayak ragu atau enggak, karena memang yang semua yang dibilang Angel pun bener gitu, maksudnya kayak kita dikasih cash, kita dikasih operasional, terus kita dikasih fee, itu memang benar gitu, maksudnya walaupun kita nggak pernah ketemu ya. Jadi sebutannya ke atasannya itu Angel? Kadang Miss Angel. Miss Angel. Kalau untuk mbaknya sendiri disebutnya apa? Saya sih, atau tapi kadang nama juga sih. Oke. Nah, tahapan saringan dari pertama kali
ngelamar sampai oke nih udah dapat job pertama, itu tahapannya apa aja dan berapa lama? Aku sih kurang tahu ya, karena itu standar dari Miss Angelnya sendiri sih. Cuman aku setelah ngelamar di interview by phone, maksudnya di teks phone gitu, terus dikasih tahu gini-gini, karena semuanya kayak pelatihannya juga kita by phone gitu. Cuman terus gitu-gitu dikasih tahu, mulai dikasih cash, dan tapi nggak tahu kita nggak tahu Miss Angelnya sendiri memutuskan buat saya turun langsung, itu nggak tahu sih ininya apa sih spesifikasinya dari dia, nggak tahu. Tapi kalau yang Mbak rasain sendiri tahapannya berapa kali ditelepon kah, atau berapa dari awal nelpon berapa bulan seperti itu? Nggak nyampe sebulan deh kayaknya. Nggak sampai sebulan. Nggak Dan sampai sebulan. tahapannya berapa kali? Kalau mungkin total sama dikasih tahu untuk kayak latihannya kayak gimana mungkin kayak sebulan kurang 3 minggu lah ya, 2 minggu kalau lebih ini. Terus tugas pertama ngapain? Aku waktu itu apa ya, lebih ke kasus perselingkuhan sih. Tugas pertama gitu menemui kendala nggak sih? Kebetulan alhamdulillah aku enggak sih. Maksudnya kayak ngalir aja gitu, maksudnya turun dikasih tahu gini, oke. Maksudnya jadi ngikutin alurnya kan karena kita kan jadi sistemnya kan kalau ini kan kayak mengikuti kan ya, di lapangan ya kita ikutin. Berarti di sini nggak ada jam kerja ya, atau seperti apa? Atau per kasus itu ngikutin setiap hari atau seperti apa? Per kasus itu biasanya yang saya tahu kan dikasih waktu maksimalnya itu seminggu, 7 hari. Jadi selama 7 hari itu kemanapun target itu pasti saya ikutin sampai dapat bukti. Kebetulan kan yang pertama itu kasusnya perselingkuhan kan. Lagi beruntung kali ya, maksudnya lagi hokinya kan, karena batas waktunya 7 hari. Di hari kedua apa ketiga gitu sudah dapat bukti, ya udah selesai gitu. Jadi kalau jadi patokannya itu kalau udah dapat bukti ya selesai, itu maksimal cuma 7 hari. Setiap tugas semua 7 hari kah atau beda-beda? Beda-beda deh, tergantung ini ya, maksudnya request kliennya sendiri sih. Kerjaan kayak gini sadar nggak sih resikonya tuh besar? Kalau resiko pasti sangat besar ya, cuman di sini sendiri saya merasa masih backup saya juga nggak kalah besarnya mungkin ya, masih karena sejauh ini yang saya rasakan alhamdulillah nggak ada kendala juga. Mungkin sekalipun ada kendala juga kita masih ada backupnya juga gitu, maksudnya Miss Angelnya juga tanggung jawab gitu. Makanya dari itu saya nggak pernah bingung sih, maksudnya karena dari Miss Angelnya juga tanggung jawab, kayak kalau misalkan ada apa-apa ya. Tapi ya sejauh ini sih alhamdulillah enggak. Kalau dapat tugas gitu itu 24 jam atau seperti apa sih, kan ngikutin ya, cari bukti segala macam. Berarti apa Mbak selama 24 jam sampai dapat bukti terus ngikutin, atau sistemnya gimana kalau agent gini? Tergantung targetnya sih. Kalau misalkan targetnya pulang ke rumah dan misalkan kita kasih spare kayak 1 jam atau 2 jam, kalau nggak keluar lagi kita standby aja gitu. Maksudnya standby dalam arti kata kayak apa sih, setiap kalau ngelihat setiap pergerakan baru kita ikutin gitu. Jadi kita bergerak kalau kita bergerak. Tapi pernah sampai berhari-hari nggak ngikutin itu selama ini? Yang saya bilang tadi kan 7 hari kan maksimal, tapi kalau 1 harinya full seharian sih enggak. Maksimal tuh kayak kebanyakan nyampe paling malam tuh pernah kayak nyampe jam 11 atau enggak jam 12, maksimal jam 1 jam 2 lah. Gimana kasusnya? Dan itu pun nggak tiap hari sih, di hari-hari tertentu aja. Sampai sekarang sudah berapa kasus yang dipegang, Mbak? Jatuh udah nggak ngitung soalnya, nggak ngitung. Ada yang paling berkesan nggak sih? Berkesan kayak yang baru-baru kemarin deh. Kebetulan di salah satu kota, tapi di apa sih, bagian timur. Aku
berkesan tuh karena kebanyakan kalau selingkuhan kita apa sih cewek sama cowok ya. Dan ini yang saya kaget tuh ternyata sesama. Iya, itu yang bikin. Dan hah, oh gitu, oh ada gitu, maksudnya ternyata ini sama ini gitu. Dan itu bikin ya speechless aja sih, nggak bisa ngomong apa-apa gue. Itu yang bikin ini, yang bikin ya kayak berkesan mungkin iya karena itu pertama kali sih. Gak nyata Iya. itu ya kesimpulannya seperti itu. Dan kirain itu maksudnya, kirain tuh kita nunggu mana ceweknya, maksudnya kan normalnya kan sama lawan jenis ya. Hah, ini lagi. Wah, maksudnya ketahuannya tuh kayak dia check in hotel, nggak mungkin dong mas check in hotel terus mereka berdua. Ini udah gak betul sih maksudnya. Terus nggak sengaja kayak ada kontak fisik pas mau masuknya. Gini, ini kayak ya udahlah, karena memang patokan kita kan kayak kontak fisik kan nggak mungkin ya. Kalau orang kontak fisik sama orang lain kalau bukan kayak pasangan atau ini, itu sih kesimpulannya di situ. Udahlah, itu yang bikin saya speechless sama sekarang. Kalau selain kasus perselingkuhan, jasa dating ini bisa dijadiin jasa apa ya? Dan pengalaman selain itu apa ya? Apa ya? Kayak pengawasan anggota keluarga, cek background, kayak latar belakang bisnis kayak gitu. Terus apa ya? Aku sih keseringannya itu, yang 3 itu berkutik 3 itu, atau kayak pengusaha gitu. Kalau misalnya pengusaha mungkin yang levelnya agak ke atas, itu kesulitannya lebih sulit ya sih, karena misalnya ada pengamanan tertentu, semisal kalau di film-film kan ada tuh di lapangan juga seperti itu atau seperti apa? Pernah sih kayak adalah maksudnya yang dia punya pengamanan sendiri, terus ya kita ngikutinnya kayak habitnya dia kemana, dan kita juga kan nggak mungkin kalau misalkan dia orang high class misalkan, terus kita ngikutinnya yang kostumnya yang kayak keadaannya kan nggak mungkin. Jadi kita ngikutin alurnya dari habitnya sendiri. Jadi sejauh ini dibilang kesulitan, mungkin lebih sulitnya tuh kalau bingungnya itu ketika dia masuk kayak ruang yang bukan umum gitu ya. Mungkin kita mesti muter otaknya, mesti gimana gitu, mesti tetap kita pantau ini gitu. Biasanya ini gimana tuh Mbak kalau yang ruang Kalau ruang ini private? kalau ruang private, tapi se-private-nya sih masih bisa kayak kayak apa ya, kayak tempat meeting tapi lebih ke mungkin kayak cafe, cuma kafenya lebih ke private. Ini mesti kayak resep dulu kita ikutin gitu. Kebanyakan kan kalau ini kan kadang-kadang ada yang kafenya yang private ya, cuma buat orang-orang tertentu. Cuman sejauh itu sih masih bisa dihandle. Kalau ngikutin gitu kan, kalau dalam penugasan itu sendiri ngikutin itu atau ada tim? Seperti saya bilang tadi sih kita sebenarnya ada tim. Kita juga sih ngikut karena orangnya itu ganti-ganti. Kayak kalau motor kita misalkan kita ngikutin pakai motor, ada drivernya juga. Jadi satu tim bisa kayak 3 orang atau 4 orang lah. Oh, dalam sekali Sekalian. Saya sih pernah kayak 4 sampai 5 orang lah. Karena kendaraan udah 1. Pernah ketahuan nggak sih Mbak Tahuan. targetnya? Oh, kalau ketahuan nggak pernah sih. Nggak pernah karena kendaraan kita pun tiap hari ganti gitu, maksudnya. Jadi nggak, kalau misalkan tiba-tiba orang itu ngerasa, mungkin ya pikiran mereka ngerasa kok mobil ini perasaan ngikutin dulu, pasti kan logikanya dia besoknya ngeliatnya mobil ini ngikutinnya, tapi kan kita udah ganti lagi bukan mobil itu kan, kayak gitu. Karena sejauh ini saya belum, maksudnya nggak pernah sih, belum pernah gitu, karena ganti itu kan. Selama ini kalau klien ngasih tugas itu biasanya kecurigaan mereka kebanyakan ke bukti atau malah oh nggak seperti ini ternyata. Dari pengalaman yang sudah Mbak tangani sendiri,
terbukti. 50% terbukti. Ya, nyaris nyaris ya 85% lah, cuma beberapa persen aja yang biasanya cuma kayak kecurigaan aja gitu. Tapi kebanyakan terbukti. Mbak pernah ngerasa profesi ini kayak dijalanin di film-film gitu? Iya, pernah. Maksudnya kayak, gimana sih maksudnya Charlie Angels kayaknya gitu kan. Aku kan pernah nonton juga, kamu gini ya, tapi mungkin kalau di sana kan enak, udah ini ya, maksudnya kayak udah legal lah ya, maksudnya kalau kita di sini bukan ilegal sih enggak, cuman enggak legal juga, maksudnya kan kayak masih kayak jatuhnya apa ya, maksudnya kan, tapi kan enggak, yang penting kita enggak ada yang melanggar apapun kan, tapi makin kesini saya masih seru gitu, malah jadi kita sendiri kayak punya ini ya, kayak punya kemampuan tertentu, kayak kalau misalkan temen nih bohong misalkan ya, kayak kita ini punya feeling sendiri gitu loh, maksudnya kayak gerak geriknya, ini kayaknya kayak gitu deh, jadi kayak kebawa ke sehari-hari juga, gimana ya, maksudnya jadi lebih waspada aja. Iya, jadi waspada. Kalau ngomongin keseharian sendiri Mbak, Mbak sendiri sudah berkeluarga atau belum. sudah punya pacar atau Ada. apa juga pernah membutuhkan Enggak juga sih, enggak. pacarnya Enggak. karena menaruh apa? Karena tadi waspadanya lebih tinggi jadi enggak sih, cuman memang ya karena ke bawah ya, karena kalau misalkan kayak ada omongan dia kayak kok nyaris gak sinkron ya, maksudnya kayaknya misalkan kayak aku di sini nih tapi kayaknya lama deh nggak akan nyampe ini, bisa sih nggak mungkin ya, misalkan kalau nggak mungkin deh, coba kayak kan dari omongan itu biasanya kalau yang kayak orang bohong kan ketahuan ya, maksudnya, dan terus ke feeling ke kitanya juga ngena kan ada, jadi lebih waspada dan meminimalisir lah kebohongan. tapi keluarga ataupun orang-orang terdekat kayak pacar nggak tahu profesi ini memang ada perjanjian gitu atau seperti apa? Saya memang nggak mau ngasih tahu, maksudnya takutnya kan kalau misalnya kayak keluarga lebih ke khawatir kali ya, karena ini kan kontrol, sebenarnya kalau ini kan bukan kontroversi yang gampang dan resikonya sangat besar juga, jadi saya nggak memutuskan buat nggak ngasih tahu keluarga, cuman ada kayak teman dekat saya yang tahu lah, tapi ya dia bisa nge-keep gitu, dia juga dekat ke keluarga saya, jadi kalau misalkan kalau ada apa-apa, nauzubillah min dzalik ya, dia ini tahu, ada sih maksudnya yang teman dekat yang tahu. Kalau penugasan itu Mbak yang pilih, oke, saya yang ambil atau memang wajib diambil atau seperti apa? Kalau untuk pertama-tama mungkin karena memang aku baru ya, emang nggak mau ambil, maksudnya ya aku juga mikirnya kalau gak dikasih lagi gimana kan gitu ya. Tapi kalau kesini sih mungkin dilihat kayak kalau misalkan kebetulan lagi bentrok sama ada acara keluarga ya, atau kayak kepentingan kita sendiri yang nggak bisa kita tinggal kan, ya paling saya nggak ambil dulu deh, boleh dikasih ke yang lain dulu gitu, misalnya kak tanggung misalkan lagi ada acara keluarga atau apa. Tapi sejauh ini sih kebanyakan yang dikasih terus kalau misalkan sayanya juga free, saya ambil. Dan itu pasti mendadak, gak pernah ada yang misalkan ini nih hari ini nih nanti ada ini, gak pernah kayak gitu, maksudnya kayak misalkan dikasih tahu hari ini besok jalan gitu. Tapi trennya dari selama Mbak bergabung itu, tren yang masuk itu makin tinggi atau seperti apa? Tren klien nih yang masuk dari Mbak permintaan ini makin tinggi atau makin apa? Sejauh ini sih kayak semakin tinggi deh kayaknya. Saya makin kesini juga kan pastinya alhamdulillah makin banyak sih. Yang paling banyak permintaan atas menyelidiki pasangannya atau tadi rekan kerja atau seperti apa? Pasangan. Pasti pasangan ya? Itu mendominasi. Dan itu biasanya memang pasangan yang sudah misalnya berusia pernikahan sudah lama atau memang justru ada yang kayak dia mau pernikahan yang lama terus sama kayak misalkan ada yang mau menikah nih, pengen tahu bener nggak sih dia nggak punya terus
maksudnya selingkuhan atau apa. Oh jadi yang sudah pernah menikah misalnya? Nah, ada yang mau menikah, ada yang mau baru pacaran, memang mau serius ini, pengen tahu dia bohong atau enggak, ada kebohongan itu, kan itu gitu aja sih kalau kebanyakan pasangan. Jadi yang mau menikah atau masih pacaran juga banyak yang menggunakan BPJS. Enggak yang pernikahan lama, nggak melulu kayak gitu ya? Enggak melulu sama itu, tapi mungkin perbandingannya kayak pernikahan mungkin lebih yang udah punya udah berkomitmen lebih banyak sih, yang punya pasangan lebih banyak. Kalau misalnya tadi nggak pernah gagal ya, kalau di kota lain nih kan ngikutin seperti itu, kan daerahnya mungkin mbak mungkin pertama kali datang ke sana, cara tahu sosialisasi daerah itu gimana, cara adaptasi sama Contohnya daerah aja, ini yang baru-baru kemarin nih aku Makassar lah ya. Aku pribadi ke Makassar pertama kali dan lagi pandemik juga kayak gini kan, sangat mesti susah kayak mesti kayak tes ini dulu lah, protokol kesehatannya ini. Pas sampai sana jujur bahasa memang sangat ini, cuman sejauh ini pas saya di sana alhamdulillah sih nggak nemu kesulitan, soalnya tiap misalkan orang nanya pun, mungkin karena saya cewek kali ya, jadi kayak apa sih, untuk dicurigainya itu kecil gitu, kemungkinannya sangat kecil gitu sih. Tapi alhamdulillah sih maksudnya saya maksudnya di kota lain pun yang saya nggak tahu bahasanya bisa sih lancar aja, yang penting kita tahu jalan. Sampai keluar negeri itu pernah pengalaman seperti itu? Kalau aku belum sih, mungkin yang lain. Nah, kalau aku belum sih. Di Chablis Angel kan, agent kan punya kemampuan bela diri yang adaptif segala macam. Apa di lapangan atau di itu? Aku pribadi basicnya sebelum masuk ini memang aku kayak dulu ini apa sih, aku gabung di BKC, Bandung Karate Club. Kamu punya background bela diri? Iya, kebetulan ya mungkin kenapa Miss Angelnya bisa ngambil aku juga karena kan waktu interview masih di ini kan gitu. Kalau tangan kosong, aduh aku juga berani duluan. Jadi selama pengintian agent itu kayak dipersenjatai ya sih? Dipersenjatai dengan alat-alat misalnya. Gimana ya? Atau mungkin ada tapi tidak bisa di-share. Nggak bisa di-share sih kalau ini. Tapi kalau alat-alat itu diambilnya ke kantor atau memang dibawa pulang? Kalau itu sih masih kayak kita mau jalan pasti alat itu yang masih nyamperin sih, ada kayak mungkin lebih kayak dibilang kurir juga aku nggak tahu ya, maksudnya karena itu kan langsung dari danjanya sendiri. Tadi pernah melakukan penyadapan gitu nggak sih? Kalau penyadapan, aku kan lebih banyak terjunnya di lapangan ya. Kalau penyadapan kan lebih kayak ke data itu ya, maksudnya kayak lebih ke teknologinya. Kurang tahu deh kalau itu, mungkin bisa lebih ditanya ke Miss Angel sih gitu. Kalau buat penyadapan, kalau aku kan kayak di lapangan, pure memang di lapangan semua, nggak ada yang data. Jadi kalau aku minta ada sih datanya, ini misalkan cek ini, aku ke lapangan. Kalau ngomongin pendapatan nih mbak, pendapatan. Oke, pendapatan. Bayarannya per kasus atau seperti apa sih? Atau misalnya nanti ada bonus lah atau seperti apa? Per kasus sih. Nah, untuk kita kan bilangnya kayak fee ya, fee-nya per kasus, dan itu sih beda-beda ya, kayak beragam sesuai kesulitan case-nya sendiri. Jadi misalkan case-nya makin sulit nih, ya enggak ini juga, kalau fee-nya juga semakin besar. Ya. Kisarannya mah boleh di-sharing? Kisarannya ya adalah 2 digit ada kok. 2 digit. Kalau makin gampang makin? Ya standarnya sih masih masuk kok, masih enggak karena bisa jauhnya juga termasuk yang dia mengerti apa sih, dia tahu pakai tenaga orang gitu,
itu lah. Karena kalau fee sendiri juga itu kayak karena kita operasional ya operasional, fee jadi beda. Oh, operasional jadi ada Ada. Jadi gini, kita terima cash, langsung kasih operasional, jalan. Jadi kalau kita menerima cash terus kalau kita operasional nggak dikasih itu nggak mungkin sih pas dikasih operasional dan kita langsung jalan. Terus sama kayak perusahaan itu nggak sih, habis pakai dipakai ini ntar dicatat ini penggunaannya buat ini penggunaannya buat ini. Sebenarnya Miss Angelnya sendiri nggak pernah minta, cuma karena memang aku dari dulu sih, karena aku sebelumnya kan pernah kerja di kayak salah satu di entertain juga, aku pernah kerja di entertain juga, udah terbiasa terperinci, jadi aku punya catatan sendiri. Jadi sewaktu-waktu kalau misalkan Miss Angelnya minta, aku pasti langsung kasih, tapi nggak pernah minta sih. Itu jadi kayak buat catatan aku sendiri. Mau sampai kapan jadi agent profesional seperti itu? Kalau dibilang sampai kapan, aku sendiri belum tahu jawabannya ya, karena ini kan aku bilang dari tadi ini freelance, jadi tergantung kita mau ngambil atau enggak kan. Mungkin kalau misalkan kita udah berkeluarga kan udah beda lagi, udah bukan badan sendiri gitu, mungkin bisa dirundingkan kah atau gimana. Mungkin ya itu sih aku nggak tahu ya maksudnya, entah maksudnya sampai kapan, cuman ya sejauh ini pilihan pertama buat aku sih, maksudnya kayak buat kayak kerja karena ini waktunya fleksibel, jadi waktu yang aku bisa oke jalan, kalau nggak bisa ya udah nggak jalan gitu maksudnya. Dan aku pun emang nggak suka terikat dengan salah satu ini, maksudnya kayak kantoran, aku kurang suka sih kerja gitu, kayak masih pakai seragam ya, oh enggak deh makasih gitu. Saya lebih suka yang mobile, terus masih nggak berseragam ya. Ini aja sih, maksudnya passion kita kan emang beda-beda ya, kayak gini aja maksudnya yang simple lah, nggak neko-neko, nggak banyak tuntutan gitu. Itu yang aku ini. Kalau ada saran nggak kalau ada orang yang berminat nih, mungkin tertarik untuk kayaknya mau juga nih nyoba jadi agent, itu sarannya gimana? Persiapan apa yang dibutuhkan atau seperti apa? Aku sendiri nggak punya persiapan sih, aku juga, dan memang apa sih, aku juga nggak tahu penilaian dari Miss Angelnya juga apa. Cuman mungkin dia melihat dari kayak CV lah jatuhnya, kayak CV kita itu mungkin yang mempengaruhi sih gitu. Karena aku juga nggak tahu sih, masih bener emang nggak tahu kita diterimanya karena apa, nggak tahu. Cuma tiba-tiba di kantor ini salah ada tes nih di sini jalan ya, misalkan partner, kalau misalkan sama partner kamu ini nanti dia jemput kamu di mana gitu, baru dikasih kontak sama partnernya. Tapi partner nggak bisa baru kenal di tempat penugasan itu juga? Awal-awal iya, tapi kebanyakan makin kesini kadang yang pernah ketemu lagi gitu. Jadi kalau yang udah pernah bertemu kan pasti kita nge-save ya kontaknya. Kalau misalkan ketemu lagi pasti ini sama ini oh iya udah gitu lagi. Jadi kan banyak masih keseringannya sekarang mungkin adalah yang udah pernah bareng, ini lagi bareng lagi. Kalau mau milih menggunakan jasa agent, itu ada saran nggak sih yang penting diperhatikan itu apanya? Mungkin lebih ke ini ya, kebanyakan yang nyarinya pasti kayak di media sosial ya, kayak Instagram kah atau Facebook atau Google ya. Kalau buat aku pribadi sih, kalau mau cari apa sih jasanya itu, atau mungkin dilihat dari rating atau mungkin kita kayak websitenya, coba kita kontak, mungkin bisa tahu lah nantinya yang kayak benar-benar seperti apa. Terus kebanyakan kan pasti ada reviewnya ya. Terus kayak aku sendiri sih di website kayak Detektif Angel kan ada ini pembuktiannya, pengalaman, kayak ada wawancara. Yang saya tahu tuh kemarin ada yang wawancara di mana gitu, masih kayak di media mana, saluran televisi mana, itu kan udah pasti terjamin lah ya, nggak mungkin enggak, karena udah ke publish gitu. Masih kalau misalkan itu main-main pasti udah
blacklist juga sih, kayak blacklist, auto blacklist lah maksudnya, karena udah terkenal di musik, dikenal sama kayak media massa. Jadi kecil kemungkinan kalau misalkan yang sudah dikenal itu untuk lebih ke menyeleweng atau enggak menipu lah ibaratnya kan, kayak dilihat dari kayak website lah, review-reviewnya lah, kalau yang aku bilang sih itu sih. Kalau cara menggunakan biasanya langsung ke website-nya aja. Kenapa? Kalau ingin menggunakan jasa Mbak ini, legend Mbak ini, langsung ke website-nya segala macam. Bisa langsung buka websitenya aja, www.detectiveangel.com. Untuk harga nanti diperbincangkan di Itu sana. langsung karena itu langsung kontak ke Miss Angel sendiri. Itu mungkin tiktokannya sama Miss Angelnya ya, maksudnya kayak untuk harganya lah, atau misalkan request kliennya apa itu langsung ke sama Miss Angel sendiri. Range-nya bisa dibocorin berapa per berapa? Berapa ya maksudnya? Atau Mungkin tergantung kasus? kali ya. Mungkin kayak mungkin tergantung kasus sih, aku juga nggak bisa bilang, karena untuk urusan kayak nerima klien itu langsung bisa jual sendiri. Aku memang pure kayak cash langsung jalan gitu kan.